Beberapa hari lagi bulan Ramadan tiba. Sampai saat ini pemerintah belum mengumumkan awal puasa meski sebagian ormas Islam telah menetapkan awal puasa di hari Sabtu 1 Maret 2025. Menjadi sebuah pertanyaan tentunya, kenapa seringkali terjadi perbedaan penentuan jatuhnya Ramadan dari tahun ke tahun? Mengapa hal itu bisa terjadi? Banyak pihak yang meyakini pangkal perbedaan yang terjadi pada penetapan awal Ramadan atau Idul Fitri terletak pada perbedaan metode dan cara menentukan Ramadan yang digunakan. Ada yang menggunakan ru'yat atau melihat bulan dan ada yang menggunakan cara hisab atau perhitungan. Ru'yat atau Ruqyatul Hilal sebenarnya adalah metode dengan cara melihat bulan sabit pertama untuk menentukan hilal tanda masuknya bulan Ramadan. Awalnya metode ini dilakukan benar-benar dengan mata telanjang tanpa alat bantu sama sekali dari teropong atau kacamata sekalipun. Sementara cara kedua adalah hisab yang dimaknai sebagai menghitung perjalanan bulan dan matahari. Cara ini dipakai karena bulan, matahari, dan benda langit lain punya perilaku atau gerakan konstan yang berulang-ulang. Sehingga posisi tertentu dari bulan bisa diperkirakan sebelumnya. Dalam berbagai pendapat, metode hisab atau perhitungan bahkan bisa menentukan kalender Hijriyah untuk 10 tahun ke depan. Lantas, bagaimana dengan kondisi tanah air yang mayoritas penganut mazhab Syafi'i, di mana memaknai hilal sebagai penentu awal Ramadan? Bagaimana perbedaan hitungan masih bisa terjadi? Apakah Kementerian Agama hanya mengambil keputusan dari melihat hilal saja? Tidak juga. Apakah hanya melihat dari sisi hitung-hitungan hisab saja? Ya tidak juga. Karena semua itu akan dimusyawarahkan di dalam forum isbat. Nanti forum isbat yang akan menetapkan apakah ya besok itu bulan baru atau disempurnakan menjadi 30 hari. Sebagian besar ulama menyepakati terjadinya perbedaan justru bukan karena metode hilal ataupun hisab. Justru yang sering kali ditemukan adalah perbedaan kriteria ketika mengamati hilal. Jika kita lebih spesifik merujuk akar masalahnya, ormas tertentu masih memakai penentuan berdasarkan wujudul hilal. Artinya, awal bulan baru ditetapkan jika dua syarat terpenuhi, yakni terbenamnya matahari lebih dulu daripada terbenamnya bulan, dan bulan sudah berada di atas ufuk atau wujud hilal, meskipun belum tentu terlihat. Meski era sudah semakin modern, tidak berarti penentuan hilal semakin mudah. Meski telah memakai alat bantu optik seperti teropong, cuaca dan polusi masih menjadi batas tipis yang menghalangi terlihatnya hilal di seluruh tanah air. Di Indonesia sendiri, ada 125 titik lokasi pemantau hilal yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Saat ini ada kriteria lokasi, yaitu seperti di pinggir pantai, ya artinya di pinggir laut, ataupun di lokasi-lokasi yang tinggi. Yang di sana tidak ada halangan, ya baik dengan mata terbuka ataupun menggunakan teleskop, seseorang itu bisa melakukan ru'yatul hilal atau melihat hilal. Kemunculan hilal sendiri terbilang singkat, yakni 15 menit sampai 1 jam sebelum matahari terbenam karena rotasi bumi yang cepat. Hilal juga hanya bisa dilihat setelah matahari terbenam karena intensitas cahayanya lebih redup dibandingkan matahari. Ini mungkin sangat sulit sekali, bahkan memang kalau terlalu rendah, walaupun bukan di bawah ufuk, tapi terlalu rendah, ini juga bisa mengakibatkan bahwa hilal tersebut itu tidak bisa diamati. Para ahli falak atau ahli astronomi biasanya melakukan pengambilan gambar hilal secara interval untuk kemudian ditumpuk menjadi satu gambar. Cara ini dilakukan agar citra hilal yang tipis bisa terlihat menjadi jelas. Teleskop yang digunakan pun bukan sembarangan, melainkan harus memiliki kelebihannya tersendiri. Teleskop ini sudah bisa memantau hilal secara robotik atau otomatis. Dan juga teleskop ini diberkahi juga dengan kamera CCD, gitu. Dengan teknologi CCD yang sudah canggih
Ini yang sudah juga kita lakukan untuk pengembangan teknologi Ru'yatul Hilal. Faktor lain yang juga bisa menjadi kendala dalam pemantauan hilal adalah kondisi astronomi hilal yang terlalu tipis. Sejatinya, hilal memang akan muncul dengan sangat tipis karena usianya masih muda, sekitar 12 jam setelah fase bulan baru. Namun jika hilal muncul di bawah ketinggian 3 derajat, akan kalah dengan cahaya syafaq atau cahaya kemerahan yang muncul di ufuk barat setelah matahari terbenam. Berdasarkan pengalaman selama 180 tahun, untuk visibilitas hilal dengan angka di bawah 3 derajat itu sangat kecil sekali ya, bahkan saya katakan mungkin mustahil. Tapi ketika ketinggian itu sudah mencapai 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat, nah itu visibilitas hilal itu sangat dimungkinkan ya. Keberadaan objek astronomis lain seperti planet Venus, Merkurius, dan bintang Sirius juga berpotensi mengganggu pengamatan hilal. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi bahwa pada tanggal 28 Februari mendatang terdapat Saturnus dan Merkurius yang berjarak kurang dari 10 derajat dari bulan. Hal ini bisa menyebabkan kesalahan dalam pemantauan hilal. Karena kalau terang itu kan dia bersinar ya, bersinar walaupun bersinarnya sebetulnya titik. Kalau dia biasa meru'yat sih kemungkinan besar tidak terkecoh ya. Tetapi untuk beberapa pemula itu bisa terkecoh dengan cahaya terangnya planet lain gitu. Di saat dia melakukan ru'yatul hilal. Jadi disangkanya itu adalah bulan. Hasil dari hilal nantinya dikonfirmasi dengan perhitungan astronomis atau hisab. Metode ini mengacu pada posisi geometris benda-benda astronomi seperti matahari, bulan, dan bumi. Cara ini dipelajari dalam ilmu hayyah atau istilah astronomi dalam bahasa Yunani yang juga dikenal sebagai ilmu falak. Ilmu hisab itu menjadi sebuah keniscayaan sebagai informasi awal. Jadi perkiraan-perkiraan itu harus tetap dilakukan. Karena apa? Karena tidak mungkin kita melakukan semacam ru'yatul hilal kalau ada belum ada hitung-hitungan awal.